Sini saya akan membawakan materi tentang teori monopoli. Perkenalkan, nama saya Paula Rosalia Fianaha dengan ayat 7. Di sini saya akan membawakan materi tentang kronologis kasus monopoli. Perkenalkan, nama saya Elisabeth Josuwana dengan ayat 3. Di sini saya akan membawakan materi mengenai ciri-ciri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kurniawan NIM Aktif 169. Di sini saya akan membawakan materi tentang sanksi dalam melakukan monopoli. Perkenalkan, nama saya Rosalia Neta dengan NIM Aktif 163. Di sini saya akan membawa materi tentang penyelesaian kasus pelanggaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal dengan NIM ayat 165. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian monopoli. Selanjutnya dalam diskusi ini kami akan membagi waktu menjadi dua, yaitu yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua sesi diskusi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawa materi tentang pengertian monopoli. Monopoli adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dan monopoli ini berasal dari kata Yunani. Nah, yang berasal dari kata monos yaitu sendiri, dan klein yang berarti penjual. Dari kata monopoli tersebut pun dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang memasuk atau menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tertentu. Istilah monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar saja, dan perusahaan atau pasar tersebut memiliki pesaing. Pada umumnya produk maupun jasa yang berasal dari perusahaan monopoli merupakan produk yang menjadi salah satu kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dan contohnya itu Pertamina. Pertamina adalah perusahaan memiliki negara atau BUMN terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan laba. Perusahaan ini menyediakan bensin kendaraan yang tentunya dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Itu sebabnya bahan bakar kendaraan di Indonesia sudah dimonopolikan oleh PT Pertamina. Sekian dari saya. Adanya saya berikan kepada teman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman maka, yaitu tentang teori monopoli. Sebelum kita masuk di teori monopoli tersendiri itu yaitu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Contohnya seperti PT PLN atau PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Teori monopoli ada dua, yaitu yang pertama monopoli yang terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan teknis tertentu. Seperti pelaku usaha memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan melakukan efisiensi dalam berproduksi. Misalnya dalam monopoli itu pelaku usaha itu melakukan penambahan atau pengurangan produksi atau pengurangan operator, mengurangi jam kerja dengan menambahkan mesin yang beroperasi. Habis itu skala ekonomi. Jika seluruh hasil industri diproduksi, maka itu yang disebut dengan perusahaan monopoli. Pelaku usaha memiliki kemampuan mengontrol kemampuan sumber produksi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lokasi perusahaan. Teori yang kedua yaitu monopoli yang diperoleh melalui perantaran perundang-undangan. Yang pertama, hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Maksudnya di sini yaitu perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hak usaha eksklusif atau hak yang diberikan HKI atau hak kekayaan intelektual bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual. Baik, sekian dari materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, terima kasih teman Desa. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu penyebab terjadinya monopoli. Yang pertama itu adalah monopoli by nature atau monopoli yang terjadi secara alamiah. Maksudnya di sini monopoli itu terjadi karena suatu perusahaan itu dia berlokasi dekat dengan sumber daya dan lokasinya strategis dan menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat memproduksi atau menghasilkan jasa sehingga tidak ada lagi perusahaan lain yang dapat memproduksi jasa atau barang tersebut. Saya berikan contoh, ini di suatu pulau yang sangat indah, suatu perusahaan dia membangun resort dan villa. Dan pulau itu merupakan milik pribadi sehingga tidak ada perusahaan lain yang dapat membangun pulau di tempat itu. Sehingga dia menjadi satu-satunya perusahaan tanpa pesaing. Baik, yang kedua adalah monopoli by law atau monopoli yang terjadi karena peraturan perundang-undang. Maksudnya di sini monopoli itu terjadi karena peraturan itu disetujui oleh pemerintah. Saya berikan contoh, Bapak Presiden kita Pak Jokowi mengizinkan PLN untuk mensuplai listrik kepada masyarakat sehingga tidak ada perusahaan lain yang dapat mensuplai listrik karena PLN sendiri merupakan badan usaha milik negara sehingga pemerintah dapat menekan harganya sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian. Yang berikutnya itu monopoli by lines atau monopoli dikarenakan memiliki hak paket atas kekayaan intelektual. Saya berikan contohnya itu
perusahaan Microsoft dan perusahaan Google. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikut saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri monopoli. Yang pertama yaitu hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja. Maksud dari ciri pertama itu yaitu ketika perusahaan melakukan monopoli, maka perusahaan tersebut akan menjadi satu-satunya pemasok barang atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, perusahaan tersebut menguasai sumber daya sepenuhnya sehingga hanya perusahaan tersebut saja yang mampu membuat produk atau barang tersebut. Yang kedua adalah tidak ada barang pengganti atau substitusi. Karena tidak ada pemasok atau perusahaan lain, maka konsumen pun tidak memiliki alternatif barang lain ketika barang tersebut kosong, sehingga tidak ada barang pengganti yang dapat dipilih oleh konsumen. Yang ketiga adalah price market. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kewenangan yang mereka miliki, yaitu dapat bebas menentukan harga dari suatu produk dan menentukan harga dengan bebas. Sehingga ciri ketiga dari monopoli ini adalah price market atau pembuat harga. Yang keempat adalah calon pendatang baru akan kesulitan memasuki pasar. Ciri keempat dari monopoli ialah pendatang baru yang akan memasuki pasar akan menemui banyak hambatan. Hal tersebut dikarenakan ketiga dari ciri monopoli sebelumnya, yaitu perusahaan dapat bebas menentukan harga produknya sendiri, serta konsumen pun telah terbiasa untuk tidak memiliki pilihan kecuali membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Ciri yang kelima yaitu memiliki sedikit anggaran iklan. Perusahaan yang melakukan monopoli pada umumnya memiliki anggaran dalam pemasaran dan beriklan yang relatif kecil. Yang ciri yang terakhir yaitu menimbulkan ketidakadilan. Praktik monopoli yang terjadi dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman. Menjelaskan tentang kronologi kasus PT Persada atau PPT, kasus tentang pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 19 huruf A dan C dan pasal 5 ayat 1 huruf A dan C. UU nomor 5 tahun 1999, KPPU sendiri sudah memberi putusan yakni denda kepada FNP sebesar 11.467.500.000 rupiah. Berdasarkan pasal 19 huruf A dan B UU Anti-Monopoli menegaskan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa A. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada masa dilakukan, atau B. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Selanjutnya, pasal 25 ayat 1 huruf A dan C menegaskan pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung. A. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Atau C. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke pasar yang bersangkutan. Dugaan tersebut terbukti berdasarkan fakta di persidangan yang sudah digelar sejak Februari tahun 2014. Menurut Messi, FNP membuat program bertemakan Pop Ice The Real Ice Blender sejak November 2014. Juli 2015 lalu, program tersebut adalah strategi FNP untuk memasarkan produknya, tetapi dalam pelaksanaannya, FNP memberi inisiatif kepada distributor dan pedagang eceran dan kios minuman berupa 1 box Pop Ice untuk bulan pertama, 2 buah kaos Pop Ice untuk bulan kedua, dan 1 unit blender untuk bulan ketiga. Insentif diberikan FNP dengan syarat, tetapi dalam pelaksanaannya, FNP memberikan insentif kepada distributor dan pedagang eceran dan kios minuman berupa 1 box Pop Ice bulan pertama, 2 buah kaos Pop Ice untuk bulan kedua, dan 1 unit blender untuk bulan ketiga. Insentif diberikan FNP dengan syarat tidak memajang produk lain selain Pop Ice, bahkan untuk kios minuman FNP melakukan pergantian terhadap 1 renceng merek minuman lain dengan 2 renceng Pop Ice. Program ini dinilai Majelis Komisi menghambat pesaing Indonesia. Program tersebut juga menghalangi akses pesaing untuk memasarkan produknya, apalagi FNP memiliki posisi dominan dalam persaingan minuman saset olahan bentuk tersebut. Selain denda, FNP diminta menghentikan program tersebut. Saya akan melanjutkan tentang penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu digitasi. Digitasi adalah tindak pidana melalui putusan MA atas kasus persaingan usaha secara tidak sehat yang dilakukan oleh PT Forisan Nusa Persada. PT Forisan Nusa Persada telah terbukti menghambat pelaku usaha pesaingnya untuk memasarkan produknya di seluruh pasar Indonesia. PT Nusa Persada ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana amanah pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, keterlibatan pelaku usaha dalam rangkaian kegiatan perdagangan dengan melahirkan suatu perjanjian yang tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian.
Sanksi PT Forisa Nusa Persada dikenai denda senilai 11,4 miliar rupiah. Selain itu, majelis juga meminta PT Forisa Nusa Persada untuk menghentikan program Pop Ice The Real Ice Blender. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari paparan materi kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman yang ingin bertanya. Baik, untuk teman Elma, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Ambrosia Pascalia Sumi dengan NIM atas 70. Pertanyaan saya, bagaimana pemerintah mengatasi masalah monopoli dalam kegiatan ekonomi? Baik, sekian dari saya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, saya persilakan teman Ian. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Mayan William Said dengan NIM akhir 182. Pertanyaan saya, mengapa perusahaan lebih mudah masuk ke pasar dan bagaimana agar perusahaan bertahan atau Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, saya persilakan teman Andino untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk teman yang sudah bertanya. Kami mohon waktu sebentar untuk melakukan. Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman Lani untuk menjawab pertanyaan dari saudari Ian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ian. Pertanyaan tadi, mengapa perusahaan lebih mudah masuk ke pasar monopoli dan bagaimana agar perusahaan monopolistik bertahan atau dengan inovasi atau iklan? Jawaban dari kelompok kami, karena tidak banyak mengalami hambatan seperti pada pasar oligopoli maupun pasar monopoli. Agar perusahaan monopolistik mampu bertahan, maka perlu dilakukan adalah inovasi pertama, kedua iklan. Inovasi sangat diperlukan dalam persaingan pasar monopolistik karena dapat membedakan produk perusahaan dengan produk lainnya. Agar produk perusahaan dikenal, maka diperlukan iklan. Terima kasih. Oke, bagaimana tanggapan dari saudara Ian? Apakah jawabannya sudah pas atau belum? Oke. Baik, selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Desa untuk menjawab pertanyaan dari saudari Elma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elma. Ini pertanyaannya, bagaimana pemerintah mengatasi masalah monopoli dalam kegiatan ekonomi? Betul. Jadi kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk mengatasi anti monopoli, diantaranya membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Apakah pertanyaan dapat diterima oleh teman-teman? Baik, selanjutnya teman Nira akan menjawab pertanyaan dari teman Andino. Baik, di sini saya mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara Andino mengenai faktor apa yang menyebabkan kerugian pada pasar monopoli. Salah satu kekurangan pasar monopoli adalah munculnya ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Hal ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Di pasar ini juga memungkinkan terjadinya ketidakadilan terhadap para penjual yang sama-sama berjualan di pasar tersebut. Apakah saudara Andino menerima jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih sudah memperhatikan kami dari awal presentasi sampai akhir. Ini saja hasil presentasi kami. Terima kasih dan selamat siang.